Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, saya sedikit terkejut dengan statement Ustadz Abdul Somad yang mengatakan beliau ya sangat terkejut ya. Ternyata banyak makam-makam keramat yang palsu. Beliau mengatakan seperti itu. Dan beliau sendiri ya sempat membuat joke dengan akronim ya, singkatan ya, UUD. Kata beliau mengatakan membuat keramat makam palsu ini ujung-ujungnya duit. Karena apa? Setiap penziarah, setiap yang datang. Itu kata beliau ya, selalunya memberi sedekah ataupun infak di kotak yang sudah ditaruh di areal makam ya. Bagaimana jelasnya? Mari kita tonton ya apa yang beliau sampaikan, semoga agar kita tahu ya, kita tahu yang sebenarnya tentang hal ini. Karena apa? Kalau ini berlarut-larut ya kata beliau ya, ini kata beliau ya, ini bisa jadi pembodohan. Dan juga nanti ada di closing statement ada Haji Roma Irama yang juga dengan Kiai Syarif ya menimpali juga makam-makam keramat yang palsu ya, ternyata palsu. Yang mungkin selama ini kita juga tertipu ya. Ada makam yang dikeramatkan tetapi makam itu palsu. Bagaimana statement ataupun ucapan dari Al Ustadz Abdul Somad ya. Langsung saja ya kita dengar bersama-sama ya, biar kita tidak terkeliru dan salah paham dalam mengartikan video yang kita tonton bareng-bareng. Ini dia videonya, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Benar ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Kenapa ada makam palsu? Karena ada yang memalsukan. Dan pemerintah dalam hal ini ya seharusnya turut campur ya, karena apa? Biar banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang enggak sudah dikembalikan ke masa zaman jahiliyah ya, banyak yang tertipu ya dengan adanya makam-makam keramat yang dipalsukan ini, makam palsu. Nah, kita lanjut ya, langsung ya. Kita tonton kembali keseluruhan di akhir video, nanti kita reaksi bareng-bareng ya tentang keramat makam palsu, makam yang dipalsukan, makam yang dikeramatkan tetapi palsu. Monggo, lanjutnya langsung ya kita tonton bareng-bareng kembali. Tetapi sebelum lanjut ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya dukungan subscribe-nya ya, biar enak ya, biar tumbuh kembang ini channel ini tergantung pada Anda semuanya. Mau disimak bareng-bareng, semoga video ini bermanfaat, mencerahkan kita semua. Di kali ini dia videonya. Tahun 2015, saya berkeliling ke pelosok-pelosok daerah karena ada pikiran, Bang Haji, ada pikiran yang mengganjel. Bermula dari kasus makam Mbah Priuk. Kasus makam Mbah Priuk. Mbah Priuk. Ya, yang sempat ramai dulu itu ya. Ya, kebetulan saya diundang ceramah oleh Pak Wali Kota Bambang Sudiono
untuk memberikan nasihat pada sambutan di peringatan Maulid Nabi di lapangan belakang kantor wali kota Jakarta Utara. Waktu itu bareng dengan Cici Paramida yang bernyanyi gambus. Ya, ya, ya. Sebelum kita mulai pengajian, saya diundang untuk masuk di ruangan kamar Pak Wali Kota bersama Lantamal dan Dandim kalau tidak salah. Pak Wali Kota menyampaikan bahwa ini sedang ada masalah di utara. Masalah apa Pak Wali? Masalah kuburan yang disebut dengan kuburan Mbah Priok. Oke. Jadi yang benarnya bagaimana itu? Kata beliau, sebenarnya kuburan itu sudah dipindahkan ke Dobo, sudah tidak ada. Sudah lama. dipindahkan ke Bogor. Ke Dobo. Ke Dobo. Dobo itu mana? Dekat juga dari situ, tidak jauh. Oke, Masih utara Jalan juga. Dobo. Iya. Nah terus, tapi ada orang yang, ada seorang Habib dan seorang pengacara yang membicarakan kembali, setengahnya menggugat bahwa dia mengaku sebagai ahli waris dari yang namanya Mbah Priok itu. Jadi setelah itu kita selesai saja, tidak ngobrol lagi. Nah kira-kira 1-2 minggu kemudian saya diundang lagi di kediaman beliau karena beliau akan umroh. Masih ngobrol itu lagi. Pas pada hari beliau akan umroh itu kejadian ribut di tanah itu. Di pemakaman itu. Iya, sebenarnya itu kan tanah Pelindo, Pak Haji. Tanah Pelindo. Kalau cerita yang kita baca bahwa itu orang dari Palembang yang akan ke Kalimantan kalau tidak salah, tapi wafat di kapal. Kemudian Wafat di di kapal. kapal laut, kemudian menepi dan dikuburkan di tanah Pelindo itu. Nah dari situ saya mulai berpikir, Orang itu siapa namanya? namanya Habib Muhammad Al-Haddad ya. Oh, seorang Habib. Habib Dari Kalimantan. dari Palembang, Dari Palembang, Iya. Kalimantan. Naik kapal laut. Ya, Kemudian meninggal di atas kapal. iya. Kemudian Dikuburkan di tanah Habib Pelindo itu. Hasan itu. Ya. Dikuburkanlah di daerah Priok itu. Di Pelindo itu ya, di tanah Pelindo. Nah, kemudian Mohon maaf, tahun berapa itu kira-kira peristiwa itu? saya tahun 2010 kalau tidak salah. Tahun 2010. Iya. Dikuburkannya. Bukan, itu sudah tahun 1920-an lah kira-kira ya. Oh, 1920 peristiwa ya, meninggalnya peristiwanya itu. beliau itu. Keluarga Al-Haddad ya. Haddad, Kemudian setelah ramai ribut, Pak Yusuf Kala, Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan para tokoh termasuk Habaib juga kumpul mengadakan mubahasah. Kesimpulannya adalah bahwa cerita tentang Mbah Priok itu palsu. Sebentar. Tokoh yang dikuburkan itu adalah Al-Haddad ya. Al-Haddad, siapa namanya Hasan. Ya. Bebasan. Meninggal di kapal, kemudian dikuburkan di situ. Kemudian dikeramatkan. Dipindahkan dulu, Dari sudah pindah kuburannya ke Dobo, tapi setelah itu dikeramatkan padahal itu tanah kosong kuburan aslinya ada di Dobo. di Dobo, Nah, yang dikeramatkan itu tanah kosong. tanah kosong. Oke. Tapi memang kijingnya kemudian dipasang lagi. Oke. Itu adalah hasil dari investigasi tim yang sengaja dibentuk oleh Pemda DKI dan Majelis Ulama Indonesia, melibatkan Pak Yusuf Kala, Kiai Ma'ruf Amin, dan termasuk ahli sahab yang pakar sejarah itu. Ya. Habaib juga diundang. Disimpulkan bahwa cerita, karena di buku itu diceritakan, kan ada bukunya ya, ada Habib yang bikin buku bahwa keramatnya ini itu semua adalah cerita fiktif dan kuburan itu sudah kosong. Kuburan itu kosong. Jadi kuburan palsu saja. Langsung saja. Itu sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Di tahun berapa itu? 2010. 2010. Ya, waktu itu beritanya ramai itu. Sampai ada yang meninggal. Betul. Nah dari situlah saya mulai berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi? Bukankah di Jakarta ini ada beberapa tokoh ulama atau orang-orang besar yang mungkin layak juga untuk ditampilkan lah ya, seperti Pangeran Jayakarta. Kan? Ya. Nyaris tidak pernah terdengar. Kemudian Guru Mughni, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Romli kan. Itu kok hilang ceritanya. Kiai Nur Ali, Kiai Zayadi juga hilang namanya. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang bahkan Syekh Junaid juga itu hilang. Saya mulai berpikir sepertinya dia tidak berdiri sendiri. Nah, ketika saya bergerak, satu hari akan acara dengan TV One di
ceramah di kuburan Sunan Kalijaga, saya mampir di satu masjid. Di situ ada ruangan yang dikasih kelambu. Saya kan tukang ziarah ya. Saya tanya sama penjaga kotak amalnya, Mas, ini yang dikasih kelambu itu apa? Kata beliau, itu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro di Terboyo. Saya boleh masuk? Boleh. Saya coba masuk. Kok nggak ada kuburannya? Cuma kelambu aja. Saya tanya lagi ke dia, Nun sewu Mas, ini kok nggak ada kuburannya nggih? Memang nggak ada, ini cuma petilasan. Petilasan. Oke, udah saya anggap selesai lah. Tapi sekian tahun kemudian, kok sekarang ada tulisan besar, makam keramat Syekh Jumadil Kubro. Dan itu ada kuburannya. Pertama tuh nggak ada dulu. Nggak ada. Sekarang sudah ada kuburannya. Sekarang sudah ada. Ada kuburannya, disebut dengan wisata ziarah, kemudian ada warung-warung, ada kotak amal tentunya, yang penting kan kotak amal sebetulnya. Yang nomor satu. Kalau yang lain sunat-sunatnya lah. Nah, saya tanya orang-orang, setahu saya Syekh Jumadil Kubro itu ada Terboyo di Jawa Timur, bukan di situ. Sebentar, Syekh Jumadil Kubro itu tokohnya fiktif apa eksis? Eksis. Siapa beliau itu? Syekh Jumadil Kubro itu kan termasuk yang menurunkan kemudian Wali Songo kan? Oke. Yang menurunkan Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro ini terah dari Wali Songo. Leluhurnya Wali Songo. Leluhurnya Wali Songo. Adanya di daerah Trowulan. Nah, itu Trowulan, Jawa Timur. Makam aslinya ada? Ada. Di Trowulan. Di Trowulan. Trowulan, Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada. Nah, yang palsu itu di mana? Nah, di Terboyo itu Semarang. Di Semarang. Saya tanya, ini siapa yang mengadakan ini nih? Katanya berdasarkan petunjuk dari satu daerah lah. Dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Habib Lutfi. Ya. Oke. Itu. Wah, Itu kaget. keterangan siapa? Orang-orangnya di situ semua bisa ditanya. Orang. Sampai hari ini bisa ditanya semua. Sampai saya bilang, Mas, ini kan kuburan palsu. Mas, dulu kan nggak ada. Sekarang jadi ada. Ya, kita kan hanya melaksanakan saja. Udah itu saya anggap selesai. Saya tinggalkan dan saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian saya coba juga pas pengajian di Kalimantan Tengah, karena saya dengar ada kuburan ulama besar namanya Kiai Gede. Kiai Gede itu adalah seorang ulama yang dikirim oleh Kerajaan Demak untuk bersama-sama berjuang dan kemudian mengislamkan sekitar Kalimantan Tengah di Kota Waringin Barat. Nah, kedua kali saya datang ke sana, si penjaganya itu kalau tidak salah namanya Pak Tamrin atau siapa, kemarin ada Habib kesini mengatakan bahwa ini aslinya adalah Habib katanya. Ada yang bilang Habib Assegaf, ada Habib Al-Ghadri, macam-macam. Artinya apa? Bahwa seperti ada upaya untuk mencoba mengganti nama orang itu, itu sudah dihabibkan. Tapi untung masyarakat di sana masih tetap manggilnya Kiai Gede. Gitu. Kiai Gede. Yang maksud dihabaibkan itu apakah ada misalnya makamnya dirubah namanya apa tidak waktu di? Sudah dibicarakan. Sudah dibicarakan dengan juru kuncinya, tapi kan masih ada tulisannya Kiai Gede dan itu sudah cukup masyhur. Itu ada masjid yang umurnya sudah 500 tahun lebih dari kayu semua di situ. Jadi mungkin tidak bisa mengganti langsung karena tulisannya juga besar dan masyarakat sudah tahu, tapi bahwa itu aliasnya sudah ada, alias Al-Habib anu. Alias Habib. Iya. Padahal bukan Habib. Bukan. Beliau Kiai Gede dari Demak. Sebentar Kiai, ini kan bisa aja Habib kan betulnya misalnya kan. Nah jadi bagaimana bahwa itu dinisbatkan ke Habib itu dan ternyata bukan Habib itu seperti apa? Ada penjelasan nggak? Ada di sejarahnya kan tertulis di situ bahwa namanya Kiai Gede saja. Kiai Gede. Orang Jawa. Yang dikirim oleh Kerajaan Demak karena di sana kan sedang terjadi sesuatu ya, ada konflik terus minta bantuan. Beliau adalah seorang ulama berangkat membawa 40 orang jamaah sehingga bisa sholat Jumat karena mazhab Syafi'i.
Nah, Imam Syafi'i. kemudian di sana ada semacam perjanjian kalau bisa memenangkan konflik ini maka kami akan masuk Islam. Allah izinkan dapat kemenangan. Masuklah Islam. Tidak pernah orang mengenal namanya siapa-siapa kecuali Kiai Gede aja. Baik Sobat Santri dimanapun Anda berada ya, barusan kita sudah menyimak seluruhan ya pencerahan ya tentang kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh Kiai Haji Syarif. Kiai Haji Syarif ya, beliau dengan detail menceritakan kronologi tempat dan mungkin sosok yang dimakamkan di situ itu siapa, apakah itu benar-benar makam keramat dan lain sebagainya. Memang ya sebagai orang awam seperti kebanyakan ya, selalunya sekarang kan lagi ngetren ya ziarah-ziarah tempat-tempat kubur ya, tempat kubur yang dikeramatkan. Mungkin dari sekian banyak ya, ada beberapa yang mungkin ya itu fiktif. Berbeda dengan tempat-tempat yang kubur yang dikeramatkan, bukan dikeramatkan ya, memang di situ ada tempat seorang ulama dan lain sebagainya yang memang dimakamkan di situ. Satu contoh Gus Dur ya, satu contoh lagi Mbah Hasyim Asy'ari itu kan ada. Tetapi ya sekali lagi mohon dimaafkan apabila statement saya ini salah. Kadangkala ada di situ dimunculkan kuburan ya yang mengatasnamakan orang tertentu yang mungkin ya, yang kita nggak tahu siapa dia, asalnya dari mana. Itu kadang dimunculkan dengan embel-embel keramat ya, pasti rame. Karena sosok yang dimunculkan dalam kuburan tadi itu sosok mungkin walaupun fiktif, itu dinarasikan sebagai sosok yang sangat luar biasa sekali. Yang anehnya itu banyak dari kalangan-kalangan kita itu dengan percaya, dengan fanatik butanya mempercayai bahwa keramat itu memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan dari awal, entah itu dari Ustadz Abu Somad sendiri dengan Kiai Syarif sendiri ya, bahwa memunculkan makam keramat ini kata UAS UUD ya, ujung-ujungnya duit, dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif barusan ya, itu sangat detail ya. Bisa buat jadi renungan, bisa buat jadi pengajaran buat kita yang suka tamasya religi, yaitu ziarah ke makam-makam ya. Selalunya kan orang memberi embel-embel religi. Nah, ziarah religi, ziarah makam keramat ya. Makam yang dikeramatkan menurut saya itu begitu adanya. Jadi mungkin buat sobat santri yang di sekitar rumahnya ada makam yang dikeramatkan ya, ada makam sosok ya yang dikeramatkan ya. Itu kronologinya bagaimana? Karena kalau di kebanyakan ya makam-makam para kiai-kiai ini ya, ini saya ambil satu contoh saja ya, makam kiai yang mungkin di satu lingkungan itu atau di suatu tempat itu memang apa ya, dia itu menyebarkan kebaikan, entah itu agama, entah itu apa ya, pernah berjasa lah di daerah itu, sehingga mungkin daerah itu yang dulunya ya nggak kenal apa-apa jadi paham, jadi tahu karena Pak Yai ini pas tanpa disadari atau tanpa dikeramatkan pasti akan banyak yang akan datang berziarah ke makam Pak Yai ini, pasti itu ya. Berbeda ya dengan makam-makam yang dibuat-buat
kadang malah mirip seperti hotel ya. Ada lampunya seperti lampu disco, ditabur bunga-bunga warna-warni. Sedangkan ya yang seperti pernah saya lihat ya, itu makam-makam para yai, para wali itu ya, itu nggak ada aksesoris apapun. Jadi dari sini ya, kembali saya mengutip pernyataan dari UAS di awal video ya, UUD, ujung-ujungnya. Dan saya akhiri, sampai jumpa dan maafkan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda atau menyinggung hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Karena saya cuma mereaksi video yang saya tonton barusan ya. Statement dari Buya, dari Al Ustadz Abdul Somad, statement dari Kiai Haji Syarif ya dengan Bang Haji Roma Irama, itu saja. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.